Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holilayani dengan NPM 25783118. Saya dari kelas 1D. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah PTI. Yang pertama ada pengenalan perangkat keras, perangkat input. Perangkat input adalah alat keras hardware yang memungkinkan pengguna memasukkan data, perintah, atau instruksi ke dalam komputer untuk diproses, seperti keyboard untuk mengetik teks, mouse untuk mengontrol kursor, mikrofon untuk merekam suara, dan scanner untuk mengubah dokumen fisik menjadi digital. Memastikan interaksi antara manusia dan mesin berjalan efektif. Ada juga webcam. Webcam ini digunakan untuk merekam gambar atau video. Sering digunakan untuk konferensi video. Contohnya, melakukan panggilan video melalui Zoom atau Google Meet. Ada juga pula touchscreen, layar yang merespons sentuhan jari umum pada smartphone dan tablet. Contohnya digunakan untuk mengetik di keyboard visual, menggambar, atau membuka aplikasi dengan sentuhan. Ada juga joystick atau gamepad, perangkat untuk mengontrol karakter atau objek dalam permainan video. Contohnya bermain game balap mobil atau petualangan menggunakan tombol dan joystick. Ada pula stylus pen, pena digital untuk menggambar atau menulis dengan posisi tinggi pada layar sentuh atau tablet grafik. Contohnya menggambar di Adobe Photoshop atau mencatat di tablet. Ada pula barcode. Barcode ini digunakan untuk membaca pola. Barcode untuk mengidentifikasi produk seringnya ada di kasir atau di gudang. Contohnya memindai barang pada kemasan produk saat belanja. Ada pula biometric scanner, menggunakan fitur unik tubuh, sidik jari atau wajah untuk mengidentifikasi. Nah, contohnya ini untuk membuka kunci smartphone dengan sidik jari atau memindai wajah. Ada pula perangkat output. Perangkat output adalah komponen komputer yang menampilkan atau menyajikan hasil pemrosesan data dari komputer dalam bentuk yang bisa dilihat, didengar, dan dirasakan pengguna, seperti monitor untuk gambar, speaker untuk suara, dan printer untuk cetakan fisik. Fungsinya, perangkat output mengambil data digital yang telah diolah oleh CPU dan mengubahnya menjadi format yang dapat dipahami manusia, yaitu visual, audio, atau fisik. Proses ini adalah langkah terakhir dalam siklus kerja komputer setelah input. Misal ketikan keyboard diproses oleh CPU, hasilnya disajikan melalui perangkat output. Contoh perangkat output ada monitor. Dia fungsinya menampilkan teks, gambar, dan video secara visual. Contohnya di layar smartphone, TV, dan monitor desktop. Ada pula printer. Printer ini digunakan fungsinya mencetak data digital ke media fisik seperti kertas. Contohnya printer inkjet, laser, 3D printer. Ada pula speaker dan headphone. Fungsinya mengeluarkan suara atau audio. Contohnya ada speaker komputer, headset untuk game. Ada pula proyektor. Proyektor ini fungsinya menampilkan gambar atau video dari komputer ke permukaan yang lebih besar seperti dinding atau layar. Ada pula plotter, yaitu mencetak grafik vektor dengan presisi tinggi, sering digunakan untuk desain arsitektur atau teknik. Ada pula sound card, perangkat keras internal yang memungkinkan komputer menghasilkan suara yang kemudian bisa keluar melalui speaker atau headphone. Ada pula braille reader, perangkat khusus untuk tunanetra, yaitu mengubah teks digital menjadi huruf braille yang timbul di permukaan perangkat. Yang ketiga ada proses, yaitu processing device. Processing device perlu diketahui, komputer memiliki alur kerja secara umum berupa menerima, memproses, menyajikan, dan menyimpan data. Dalam alur kerja ini, processing device adalah komponen yang berfungsi untuk memproses data. Setelah memasukkan data ke komputer lewat perangkat input seperti keyboard, data tersebut bakal diolah terlebih dahulu di perangkat processing sebelum disajikan ke pengguna melalui perangkat output. Perangkat processing bisa dibilang merupakan komponen yang menjembatani antara perangkat input, perangkat output, dan perangkat storage.
sebab semua tugas komponenisasi berjalan di perangkat proses. Contoh processing device dan fungsinya. Yang pertama ada CPU. CPU sendiri adalah Central Processing Unit, adalah komponen yang paling vital dalam komputer. CPU merupakan processing device yang berfungsi untuk mengerjakan semua hal yang berkaitan dengan pemrosesan data. Yang kedua ada GPU atau Graphic Processing Unit, adalah perangkat processing yang berfungsi untuk memproses data. Memproses data juga sama seperti CPU. Akan tetapi, tidak semua data dapat diproses atau dihitung oleh GPU layaknya CPU. GPU adalah perangkat proses yang memiliki tugas utama untuk memproses data grafis atau data gambar dengan melakukan perhitungan matematika. Yang ketiga ada RAM. RAM memiliki fungsi untuk menyimpan data. Data yang tersimpan di RAM berfungsi untuk langsung yang dipakai atau diproses oleh CPU. Dengan adanya RAM, CPU bisa terus memproses data sehingga pengguna bisa menjalankan beberapa aplikasi sekaligus. Penyimpanan data di RAM bersifat volatil atau sementara. Jadi, ketika komputer dimatikan, data di RAM bakal hilang. Yang keempat ada sound card. Sound card merupakan perangkat processing yang berfungsi untuk menerima data suara dari perangkat input seperti mikrofon dan penyaluran audio ke perangkat output seperti speaker. Sound card secara sederhana berfungsi untuk menyediakan input dan output data audio untuk komputer. Sebagian besar sound card dilengkapi dengan setidaknya satu jalur output dan satu jalur input audio. Yang kelima ada network card. Network card merupakan komponen processing yang bertugas untuk menerima koneksi dari jaringan yang menyalurkannya ke komputer. Network card bisa menerima koneksi dari jaringan via sambungan kabel dan nirkabel. Network card memungkinkan komponen untuk terhubung dengan jaringan internet atau jaringan lainnya seperti LAN atau Local Area Network. Tanpa perangkat ini, komputer tidak akan bisa terhubung dengan jaringan. Yang keenam ada motherboard. Untuk melakukan tugas pemrosesan data, semua perangkat proses komputer terhubung dalam satu wadah yang bernama motherboard. Motherboard adalah papan sirkuit utama yang menghubungkan seluruh perangkat proses komputer. Yang ketujuh ada database. Database adalah perangkat untuk mengantarkan data. Database merupakan sekelompok kabel yang terpasang di motherboard yang digunakan oleh CPU untuk mengirim data ke semua komponen komputer. Yang kedelapan ada expansion slot. Expansion slot adalah wadah atau slot yang terdapat pada motherboard untuk memasang beberapa perangkat pemrosesan tambahan seperti RAM tambahan, kartu grafis tambahan, dan lain sebagainya guna menambahkan kemampuan komputer. Ada pula perangkat peripheral. Perangkat peripheral adalah perangkat keras tambahan yang disambungkan ke komputer, biasanya dengan menggunakan bantuan kabel atau wireless untuk meningkatkan fungsionalitas seperti memasukkan data, menggunakan keyboard atau mouse, mengeluarkan data, menggunakan monitor, printer, dan speaker, atau menyimpan data, yaitu hard disk eksternal atau flash disk. Menjadikannya lebih mudah digunakan untuk berbagai tugas di luar fungsi inti komputer. Ada pula perangkat storage, yaitu penyimpanan. Dalam perangkat hardware, untuk menyimpan data digital, mengelola dan mengakses data baik internal maupun eksternal yang sangat penting untuk fungsionalitas komputer dan perangkat digital lainnya. Secara permanen atau sementara, seperti dokumen foto, video, dan aplikasi. Contoh perangkat storage itu ada hard disk drive atau HDD. Cara kerjanya adalah menggunakan piringan magnetik, yaitu berputar untuk menyimpan data. Contoh HDD sendiri ada HDD di internal di PC, laptop, HDD external portable. Kelebihannya, kapasitas sangat besar dengan harga terjangkau. Ada pula solid state drive atau SSD. Cara kerjanya menggunakan chip memori atau flash memory tanpa piringan. Contohnya ada SSD, SATA, NVMe, SSDE. Ada pula flash disk atau USB drive. Cara kerjanya perangkat portable kecil berbasis memori flash. Ada pula memory card, kartu kecil untuk penyimpanan tambahan pada kamera smartphone atau micro SD atau perangkat mobile lain. Ada pula cloud storage.
Dia itu menyimpan data di server jarak jauh yang diakses via internet. Contohnya Google Drive, Dropbox, OneDrive. Ada pula RAM, yaitu Random Access Memory. Cara kerjanya, memori utama yang menyimpan data yang sedang aktif digunakan komputer. Penyimpanan itu ada optik, CD, DVD, ada Blu-ray. Cara kerjanya menggunakan laser untuk membaca atau menulis data pada piringan optik. Ada pula NAS, yaitu Network Attached Storage. Adapun perangkat lunak seperti sistem operasi iOS adalah perangkat lunak fundamental yang menjembatani antara pengguna dengan perangkat keras komputer, mengelola semua sumber daya seperti memori, proses penyimpanan, dan memungkinkan aplikasi berjalan agar perangkat bisa berfungsi. Contoh populer meliputi Windows, macOS, Linux untuk komputer, Android, dan iOS untuk perangkat mobile, dan OS komputer hanyalah sekumpulan komponen elektronik yang tidak bisa digunakan. Ada pula aplikasi. Aplikasi adalah perangkat lunak atau program yang dirancang untuk melakukan tugas-tugas spesifik bagi pengguna, seperti mengolah kata, berkomunikasi, desain, hiburan, atau manajemen data, berjalan di atas sistem operasi dan tersedia dalam bentuk desktop, web, atau mobile. Contohnya WhatsApp, Google Docs, Adobe Photoshop, dan TikTok. Fungsinya untuk memudahkan pekerjaan, hiburan, komunikasi, hingga akses informasi terkini. Ada pula bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sistem instruksi tertulis atau kode dengan sintaks khusus untuk memerintahkan komputer menjalankan tugas tertentu, mulai dari membuat aplikasi, website, hingga mengontrol perangkat elektronik. Dengan contohnya adalah Python, Java, JavaScript, C++, Swift, dan Kotlin. Ini adalah bahasa perantara yang menerjemahkan logika manusia menjadi perintah yang dimengerti mesin, memungkinkan kita menciptakan perangkat lunak. Yang ketiga ada jaringan, yaitu ada kabel LAN atau Local Area Network, adalah kabel jaringan umumnya UTP atau Cat5e, Cat6 yang menghubungkan perangkat dalam area terbatas seperti rumah, kantor untuk berbagi data. Dengan kategori kabel menentukan kecepatan. Misalnya Cat6 hingga 10 Gbps. Jenisnya bervariasi, ada UTP, STP, dan susunan warna standar menentukan koneksi seperti strike, stort, atau crossover. Contohnya, menghubungkan PC ke router atau antar komputer di kantor. Ada pula RJ45, adalah konektor standar yaitu 8 pin atau 8P 8C untuk kabel jaringan internet seperti kabel OTP atau STP Cat5e Cat6 yang berfungsi menghubungkan perangkat jaringan seperti PC, router, switch, modem, dan konsol game. Untuk koneksi internet atau LAN memfasilitasi transfer data dan kadang daya seperti daya yaitu PoE melalui pin-pin tembaga yang terorganisir sesuai standar perkabelan. Contohnya adalah colokan di ujung kabel LAN yang dicolokkan ke port internet di laptop atau router kita untuk internet kabel. Ada pula switch, adalah perangkat keras jaringan yang menghubungkan banyak perangkat komputer, printer, dan lain-lain dalam satu jaringan, berfungsi sebagai polisi lalu lintas cerdas yang meneruskan data hanya ke tujuan yang benar berdasarkan alamat MAC, mencegah kemacetan dan meningkatkan efisiensi jaringan. Dengan contohnya termasuk unmanaged switch untuk rumah atau kantor kecil tanpa konfigurasi, dan managed switch untuk jaringan besar bisa
bisa dikonfigurasi seperti VLAN dan keamanan. Ada pula router, adalah perangkat jaringan yang menghubungkan beberapa jaringan seperti jaringan rumah dan internet untuk mengarahkan lalu lintas data antar jaringan tersebut, memastikan paket data sampai ke tujuan alamat secara efisien dan memungkinkan banyak perangkat berbagi atau koneksi internet. Contohnya, contoh dari router meliputi router WiFi rumahan merek seperti TP, Link, D-Link, dan Asus. Router kelas bisnis atau enterprise ada Cisco, Juniper. Ada pula router aplikasi atau perangkat lunak yaitu Winget, dan router PC atau server menggunakan sistem operasi khusus. Ada pula hotspot, adalah lokasi fisik yang menyediakan akses internet nirkabel atau wifi untuk perangkat kita, baik di tempat publik seperti kafe, bandara, hotel, atau area pribadi seperti rumah, yang memungkinkan kita terhubung ke internet tanpa kabel untuk berselancar, streaming, dan lainnya. Dengan contoh seperti wifi cafe atau fitur hotspot pribadi di HP kita untuk berbagi koneksi seluler. Ada pula MikroTik. MikroTik adalah sistem operasi iOS berbasis Linux yang mengubah komputer menjadi router jaringan canggih, menawarkan fungsi seperti firewall, hotspot, manajemen, bandwidth, dan gateway internet. Dengan dua produk utama, yaitu ada MikroTik Router OS dan MikroTik Router Board. Perangkat keras sering digunakan di warnet, kantor, dan ISP untuk membangun jaringan kecil hingga besar dengan biaya terjangkau. Dikelola lewat aplikasi seperti Winbox. Ada pula Cisco, adalah perusahaan teknologi multinasional yang mengembangkan, memproduksi, dan menjual perangkat keras seperti router, firewall, dan perangkat lunak jaringan, serta layanan terkait untuk membangun dan mengamankan infrastruktur IT. Contohnya router mengarahkan data, switch menghubungkan perangkat dalam LAN, dan Cisco paket tracer simulasi jaringan untuk belajar. Produk-produk ini vital untuk konektivitas dan keamanan jaringan modern di berbagai skala, dari perusahaan kecil hingga data center besar. Cukup sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.